Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast MTSN 1 Kuningan, ketemu lagi di channel YouTube MTSN 1 Kuningan. Dan hari ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita kedatangan narasumber, kedatangan tamu yang luar biasa. Hari ini agenda kita adalah diskusi tentang kesehatan, pendidikan, ditunjang dengan berbagai referensi keagamaan gitu ya. Kami dari MTSN 1 Kuningan, nama saya Taufik, Kepala MTSN 1 Kuningan. Saya ditemani oleh seorang dokter. Beliau adalah Wakil Direktur Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD 45 Kabupaten Kuningan. Sebelah sini beliau adalah Dr. Pak Haji Dr. Kris Yudi MMkes. Selamat datang dok ya. Terima kasih. Aduh, selamat datang, ini kehormatan bagi MTSN 1 Kuningan. Beliau wakil direktur sudah bisa berkenan hadir di sini untuk bincang-bincang di podcast MTSN 1 Kuningan. Yang berikutnya kita juga ditemani oleh Pak Rifki. Ini Pak Rifki Maulana Putra SIP. Ini beliau Selamat siang. Beliau wartawan senior, tim Red di majalah Pendidikan, juga aktif di majalah Pramuka. Luar biasa ini Kang Rifki, aktivitasnya padat tapi alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di podcast MTSN 1 Kuningan. Amin. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat bagi semuanya ya, bagi anak-anak, siswa-siswi dan masyarakat umum pada secara luas ya. Baik dok, gimana dok aktivitasnya, lagi sibuk hari ini dok? Alhamdulillah, sebenarnya kami ini dalam rangka persiapan akreditasi, cuma saya suatu penghormatan itu bagi saya ada undangan ke sini untuk mensosialisasikan edukasi terkait masalah kesehatan. Dan saya sangat bangga melihat keadaan ini, saya sangat luar biasa melihat MTS ini. Sangat, pokoknya beda dengan waktu zaman saya SMP dengan MTS sekarang gitu Pak gitu. Jadi ya bersyukurlah mungkin sahabat-sahabat podcast MTS 1 Ragung ini bersekolah di MTS, selain mengenal dunia, mempelajari lebih banyak dunia keislaman, juga dari mengenal dunia pendidikan untuk pengetahuan yang selain agamanya. Jadi sangat saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Kang Rifki, bagaimana nih aktivitasnya majalah Pendidikan? Luar biasa, keren. Alhamdulillah, ketika saat ini saya merasa bangga diundang di acara podcast MTS ini. Kebetulan didampingi sama seorang dokter. Dokter luar biasa ini. Luar biasa. Dok, Ya. kemarin 2 tahun kita COVID, anak-anak kita belajar online dan lain sebagainya. Kemudian sekarang sudah mulai masuk lagi KBM rutin. Barangkali ada lah pesan-pesan kesehatan yang terpenting fenomena saat ini dok, yang harus diperhatikan oleh anak-anak kami, siswa-siswi MTSN 1 Kuningan dok. Bisa diceritakan tentang apa saja kesehatan yang harus diperhatikan gitu dok. Terima kasih, ini saya sedikit memaparkan ya Pak ya terkait COVID kemarin. Jadi sampai sekarang pun COVID itu belum dicabut ya. Masih ada pemerintah pusat juga belum menyatakan COVID itu bahwa Indonesia itu bebas COVID, belum. Oleh karena itu tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Mungkin saya lihat tadi di luar juga masih ada tempat untuk cuci tangan, masih ini apa, kebersihan. Nah, intinya bahwa kemarin yang harus kuat itu mungkin dengan tubuh. Satu adalah kebersihan. Kebersihan diri kita dan kebersihan lingkungan yang harus diutamakan. Contohlah mungkin beberapa kejadian-kejadian kemarin sangat sampai kita tetap waspada seluruh masyarakat atau Indonesia, terutama mungkin Kuningan pun sangat khawatir dengan keadaan COVID. Tapi insya Allah dengan kita menjaga kesehatan, mempertahankan daya tahan tubuh, insya Allah kita akan terhindar itu. Nah, memang selain menjaga kesehatan juga mungkin kita tetap menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan kita.
Dan tidak lepas seperti saya sudah tadi bicarakan di awal bahwa 9 langkah cuci tangan itu adalah bagian dari wudhu. Dari wudhu. Dari wudhu. Bagian dari wudhu ini. Makanya saya sekarang lagi menginikan ada yang namanya program imsak. Imsak, apa itu dok? Imsak. Imsak itu adalah informasi masalah seputar agama dan kesehatan. Wah, luar biasa, agama dan kesehatan. Ya betul, karena memang tidak lepas dari kesehatan, tidak lepas juga dari keimanan. Karena sudah dijelaskan dalam satu riwayat hadis mungkin bahwa kesehatan, kebersihan ada sebagian daripada iman. Betul, Nah betul. ini yang mungkin posisi pada saat kemarin kita 2019-2020 ini, 2021 munculnya COVID, jadi kita tidak lepas dari kesehatan dan keimanan, satu kesatuan yang tidak bisa dilepas. Itu mungkin sebagai gambaran bahwa COVID sampai sekarang belum terbebas. Pemerintah pusat pun belum menyatakan Indonesia bebas COVID, karena jujur di kami pun sudah masih ada yang dirawat dengan diagnosa COVID. Tetap masyarakat, terutama ini anak sekolah yang masih ini udah mulai pembelajaran secara bertatap muka, tetap protokol kesehatan harus dijalankan. Ya, salah satunya mungkin pada saat istilahnya mau belajar atau ini saatnya ada wudhu kita itu sudah merupakan bagian untuk menghindari hal-hal terjadinya untuk penyebaran dari COVID itu. Juga selain makanan-makanan yang mengandung banyak vitamin sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kami di sini ada fenomena dok, anak-anak kebanyakan kegiatannya kemarin nih waktu kegiatan Bumi Perkemahan, Kang Rifki hadir di Bumi Perkemahan. Itu banyak anak-anak yang kena penyakit lambung dok. Ya. Nah itu gimana dok? Sebetulnya kalau penyakit lambung itu adalah sebagai alarm tubuh kita. Alarm Tubuh kita. Karena memang terjadi anak-anak milenial itu paling ngetren itu penyakit katanya emah. Pada emah itu sebetulnya bukan penyakit Pak. Itu alarm tubuh kita. Seperti contoh gini Pak. Dengan memakan, bukan karena kadang-kadang gini, udah dijelaskan kan sesuai dengan agama juga bahwa makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu sudah kadang-kadang anak-anak sekarang semuanya pengennya instan Pak. Betul. Saya tanya mungkin sekarang di sarapan, dengan sarapan itu istilahnya rata-rata dengan mie instan. Padahal itu mie instan itu udah jelek. Tapi sekarang kita lihat, saya tanya mungkin ke Kang Rifki, di rumah ada stok mie instan nggak? Ada. Saya tanya lagi, ada nggak stok 3 macam buah-buahan yang ada di rumah? Tidak ada. Karena jujur, buah-buahan ini adalah jarang ya gitu. Buah-buahan ini banyak mengandung antioksidan. Kita bangsa Indonesia sangat bersyukur dengan istilahnya sebagai negara terbesar penghasil buah-buahan. Semangka aja seperti contoh, semangka di Jepang itu 800.000 kalau di kita. Nah, ini yang terjadi makanya kemarin lagi pada saat camping gitu ya, banyak yang kena asam lambung meningkat. Itu salah satunya mungkin dengan memakan makanan yang bisa meningkatkan asam lambung meningkat. Seperti contoh mungkin tadi dengan instan. Kedua, terlalu banyak istilahnya mengandung karbohidrat. Kelebihan karbohidrat akan meningkatkan asam lambung juga tetap meningkat. Terus apa sih dok perbedaan asam lambung dengan mah? Mah itu sebagai dan mah itu menyebabkan mepet dan yang lain itu akibat dari peningkatan dari asam lambung. Adanya zat-zat radikal yang bisa menyebabkan peningkatan asam lambung. Seperti contoh lah, jangankan anak-anak, mungkin anak-anak lagi camping, dia masih berpikir, aduh ini harus ada jurit malam, harus ada itu was-was. Nah, seperti contoh kita yang sudah dewasa ini, kadang-kadang kita lagi stres itu bisa meningkatkan asam lambung.
semua. Iya, dari pikiran Dari ngaruh pikiran, ya. dari pikiran berpengaruh. Apalagi kalau istri mata duitan. Itu yang sangat luar biasa. Baik sahabat podcast luar biasa. Jadi kalau di rumah suka nyetok mie instan, jangan lupa nyetok juga buah-buahan Nah, gitu ya. itulah mungkin. Baik, selanjutnya Dok, barangkali pola-pola hidup seperti apa yang harus dijalankan oleh siswa-siswi kami, barangkali untuk masyarakat luas juga boleh Dok. Ya mungkin tetap jalankan melalui jalan banyak ya hepatitis tak terindikasi, gagal ginjal akut. Ini bahwa menunjukkan bahwa kita perlunya menjaga kesehatan. Bukan pengobatan. Pengobatan sudah sebetulnya dibandingkan dengan awal untuk kita dengan seperti kita ada edukasi. Mungkin ada yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Karena sekarang ini sudah banyak penyakit-penyakit yang nggak benar, yang aneh-aneh dan yang lain-lain, gampang terinfeksi penyakit. Salah satunya dengan hidup yang tidak benar, makan yang tidak benar. Apalagi ini anak-anak sekolah. Iya. Hidup yang harus dijalankan mungkin untuk anak sekolah dan untuk kita sebagai sama. Gaya hidup yang harus dihindari ini, gaya hidup kita udah mulai salah. Mungkin anak-anak sekolah sekarang masuk ke mall, apa yang dicari? Makanan-makanan instan, tidak ada yang melirik buah. Yang ditanya oleh rekan-rekan seperti ke Pak sekolah Pak Taufik, ada rumah makan. Itu adalah kepengen dari selera. Ada nggak sih yang nanya rumah makan itu sehat apa tidak? Oh, sehat atau tidak? Tidak ada yang nanya. Nah, inilah menunjukkan bahwa gaya hidup yang diutamakan. Karena kadang-kadang makanan enak belum tentu. Nah, ini anak-anak juga sekarang masuk ke warung atau kemana yang dibeli ada makanan-makanan instan. Memang enak tapi belum tentu menyehatkan. Iya betul ya. Nah, ini berarti dari sekarang untuk menghindari suatu penyakit penyakit kita, baik penyakit degeneratif yang tidak menular, baik itu penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus bakteri, mulailah dari gaya hidup yang benar. Kembali lagi mungkin ke zaman-zaman Rasulullah, karena Rasulullah mengajarkan bahwa kesehatan, kebersihan adalah bagian daripada iman. Nah, itulah gaya hidup yang kita inginkan, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, bukan mengikuti selera kita. Sudah tadi saya tanyakan bahwa pasti cari makanan enak apa tidak, murah apa tidak, tapi jarang yang menanyakan sehat apa tidak. Nah, itulah kadang-kadang mungkin di kantin-kantin banyak sekarang ada makanan-makanan instan semua, mengandung monosodium hidroksida, yaitu mungkin model mecinan itu ya. Minuman ada pewarna gula gitu ya Dok ya. Nah, yang mungkin tadi gaya hidup yang salah, kedua pola makan yang salah. Pola makan yang salah maksudnya gini. Karena kenyang. Itu menunjukkan bahwa kelebihan makanan akan merusak, akan menumpuknya zat-zat radikal bebas di dalam tubuh kita, karena tidak terserap oleh tubuh kita. Kelebihan, oleh karena itu makanya kan suka terbalik, makan buah-buahan kadang-kadang setelah makan. Harusnya sebelum makan kita makan buah-buahan terlebih dahulu. Bagusnya sebelum ya Dok ya. Sebelum. Nah, itulah mungkin ini akan kelebihan faktor makanan dengan banyaknya tertumpuk. Kadang-kadang kita makan sebelum kenyang terus aja. Ini akan kelebihan makanan, Pak.
ini akan menimbulkan yang disebut asam lambung meningkat tadi yang sudah disebutkan. Terus yang kedua mungkin mengunyahnya 32 kali. Wah, Jangan seperti ular, Pak, main caplok-caplok aja. Ditelan. Ditelan gitu kan. Makanya inilah dengan mengunyah 32 kali, agama pun sudah menyarankan, Rasulullah sudah menyarankan dalam hidupnya mungkin ya untuk mengunyah selama 32 kali. 32 kali ini akan memudahkan untuk pencernaan di dalam lambung kita. Itulah mungkin karena lambung kita ini adalah tempatnya sampah, Pak. Iya. Makanan apapun masuknya ke lambung. Nah, berarti biar kita tidak istilahnya tidak menjadi sampah. otomatis kan kita harus dibersihkan, Pak. Nah, dibersihkannya mungkin dari sisi agama ada yang namanya puasa Senin Kamis. Itu yang Senin sudah Kamis. disunatkan oleh Rasulullah. Itu Senin Kamis itu dengan berpuasa itu ada menunjukkan bahwa detoksi tubuh kita, membunuh zat-zat radikal di dalam tubuh kita. Seperti contoh, kita kebutuhan untuk metabolisme tubuh kita, ada sisa-sisa makanan yang tidak ini kan bisa terkuras. Makanya jarang pada saat berpuasa orang yang punya mah, Iya. jarang yang kambuh. Nah, ini menunjukkan bahwa berpuasa ini sangat sehat, Jadi ajaran Islam itu sudah sangat bagus sebetulnya, Dok ya. sangat Jadi, bagus. Pola-pola hidup yang sehat itu diajarkan oleh Rasulullah. Sudah diajarkan oleh Rasulullah Dari wudhu. dari mulai wudhu. Makanya kita lihat, kita sedikit ke sisi agamanya bahwa bulan Ramadan saya praktek di rumah di Jalan Pramuka, saya bertugas di rumah sakit. Dari perjalanan karir saya dari mulai Puskes, Lajambe, Subak, Cidahu, langsung ke Linggarjati, ke Batim. Saat Ramadan, kunjungan pasien sedikit. Oh iya. Ini menunjukkan itu adalah sehat. Sudah sehat mereka ya. Gula jarang. Setelah 1 hari berpuasa, rumah sakit membludak lagi. Kekenyangan juga. Gaya hidup mungkin. Gaya pola makan yang tidak benar gitulah. Menunjukkan bahwa pola makan yang tidak benar ya itu seperti itu. Itu bisa dibuktikan di nyata bahwa setelah berpuasa bulan Ramadan 1 hari aja udah banyak yang hipertensi, yang mencret, yang segala macam kambuh lagi. Terus Makanya setelah sholat kadang-kadang Rasulullah menyarankan untuk istirahat. Betul. Dan setelah sholat isya maksudnya. sholat duhur, Oh, sholat saat duhur kita diusahakan tidur dulu. Makanya ada istilah isyoma. Iya. Ya, bukan dimanfaatkan, silakan tidur minimal 10 menit udah kita sehat. Segar lagi. Bahkan saya pernah membaca artikelnya di sebuah negara, kalau nggak salah di Amerika itu jam 12 itu diwajibkan untuk tidur Ya. buat karyawan. 12 siang. Oh, jam 12 siang. Hmm. Luar biasa. Istirahat. berarti Memang ya. betul bahwa Rasulullah juga menyarankan seperti itu. Oh iya betul. Nah, betul. makanya mungkin pola tidur diusahakan jam 10 itu udah tidur. Secara otomatis jam 2, jam 3 itu Rasulullah ada bangun, kita bangun dan kita mandi melaksanakan sholat malam. Itu sangat luar biasa. Dan jangan takut dengan mandi jam 2, jam 3 itu tidak akan menyebabkan penyakit rematik. Adalah obat. Insya Allah. Dan pola makan, makanya 4 jam sebelum tidur kita harus berhenti makan. Waduh. Makanya jam 7 Ngomel itu aja kita. udah stop gitu. Karena organ tubuh kita harus berhenti untuk untuk merubah sel-sel yang kemarin yang tadi siang itu bergerak. Otomatis mungkin pada saat kita tidur lelap itu akan mereabsorpsi, metabolisme itu akan berubah menjadi sel-sel yang baru lagi. Yang ketiga mungkin, yang keempat ada mungkin masyarakat atau anak-anak sekarang sesuai tadi Pak Kepala katakan bahwa anak-anak sekarang banyak minuman-minuman yang istilahnya mengandung soda. Iya. Minuman soda pun akan meningkatkan asam lambung meningkat. Waduh. Kenapa di air putih?
Makanya kalau berobat ke kiai atau berobat ke dukun nggak pernah dikasih kopi, selalu air putih. Air putih. Nah itu air putih itu sangat luar biasa. Dari dunia kesehatan pun istilahnya air putih sangat bermanfaat untuk tubuh kita, karena di dalam tubuh kita, dalam lambung kita sisihkan sepertiga udara, sepertiga air, dan sepertiga mineral, Sepertiga udara, sepertiga makanan. dan air. Kang Rifki di majalah pendidikan suka ekspos gitu ya tentang kesehatan. Ya, Pendidikan. ya kita ekspos, apalagi kan sekarang kita spesial kedatangan dokter. Nah, insya Allah dalam edisi ke depan spesial kolaborasi antara kepala sekolah MTS dari Saturagung dengan wakil direktur Pendidikan dan kesehatan gitu ya. wakil direktur Rumah Sakit Fatima, Dokter Hadi Resudi gitu. Terus saya pengen nanya Pak nih ke Bapak, dari semua obrolan yang kita bahas ini, terus apa sih makna dari Bapak tentang kesehatan dan kolerasinya dengan pendidikan ini, Pak? Oh iya balik nanya ke saya ini ya. Nanya, Pak. Iya Kang Rifki. Jadi Profesi wartawannya keluar. ya. Si Fred ya keluar ya. Saya nggak mau ditanya soalnya, Pak. Iya, jadi saya tuh tertarik sekali ingin mengundang dokter di podcast kita karena memang kalau di lembaga pendidikan, di sekolah, di madrasah, kita punya banyak fenomena tentang gangguan kesehatan anak-anak gitu, Kang. Jadi kemarin anak-anak pada sakit, bahkan serempak gitu. Satu minggu itu banyak yang kejadian sakit dok gitu, mungkin oh itu cuaca atau apa gitu ekstrim dan lain sebagainya, ada yang kejadian sakit serempak. Kemudian ada juga banyak anak yang terjangkit lambung gitu. Nah ini harus diedukasi menurut saya. Nah, kalau guru, bapak ibu guru mengedukasi tentang kesehatan itu sudah sering dilakukan. Tetapi alangkah baiknya kalau dokter langsung yang ngomong gitu ya, anak-anak percaya gitu ya. Nah banyak sekali kebutuhan informasi tentang kesehatan, termasuk bagaimana mengatur pola-pola hidup gitu ya yang harus disampaikan kepada siswa-siswi kami. Karena mereka di usia SLTP gitu ya, MTS, usia 13, 14, 15 tahun, mereka senang main dok. Betul. Main, lupa makan, lupa apa, jajan seadanya yang ketemu di kantin. Minuman juga minuman bersoda, pewarna gitu ya, pemanis, wah udah khawatir gitu. Saya butuh informasi kesehatan untuk disampaikan kepada mereka. Ya, tapi alhamdulillah kami memang di sini di MTS N1 Kuningan yang memang alamatnya di Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, itu kita sering ada beberapa kegiatan yang membahas tentang kesehatan, yaitu ekstrakurikuler Palang Merah Remaja dong. Ada Palang Merah Remaja, kajian-kajian kesehatan gitu. Terus mereka juga sosialisasi ke teman-temannya kalau ada waktu selesai upacara atau pada kegiatan pembiasaan gitu, edukasi kesehatannya gitu. Gitu Kang Rifki. Jadi ya memang saya sedang intensif bagaimana menggali potensi anak-anak kita. Itu supaya semua ilmu pengetahuannya terbekalilah kepada mereka gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin apa yang dipaparkan Pak Kepala dan Pak Dokter akan menjadi sebuah pendidikan dan bahan buat saya gitu Pak. Jadi intinya gini, Kang Riki sama Pak, bahwa berilah edukasi pembelajaran menyangkut kesehatan itu dari sedini mungkin. Dari sedini mungkin. Nah, makanya ini usia 14-13 ini mungkin paling tepat untuk mulai mengenal bahwa apalagi ini MTS ya, MTS yang mungkin Paling tua dong. paling tua di Kuningan. Kuningan. Juga pendidikan agamanya juga Ya. sangat baik, makanya bersyukurlah itu ini siswa ini bisa sekolah di MTS. Selain untuk pembelajaran agama juga materi-materi yang lainnya itu bisa terpenuhi, materi umumnya bisa terpenuhi. Makanya dari segi agama, segi ini sudah mencakup semua itu dan Amin. makanya perlunya edukasi dan pendidikan kesehatan sebagai pola dasar istilahnya untuk membuka itu istilah pengetahuan dalam bidang kesehatan, menjaga stabilitas tubuh kita biar sehat. Makanya mungkin perlu adanya
pemahaman dari sisi agamanya, dari sisi kesehatannya, karena dia adalah siswa-siswa adalah penerus bangsa kita. Ya, pola hidup, gaya hidup, pola makan, pola tidur, ini yang harus jadi prioritas. Dok, nanti kalau ada kesempatan lain lagi kita bahas tema-tema yang lain lagi, Dok. Karena kami banyak sekali ini tema kesehatan bagi yang penting disampaikan untuk anak-anak kita. Insya Allah kita mulai, nanti kita bisa dijadwalkan apa yang saya sebutkan, yang namanya alarm tubuh kita, yaitu makanya kan alarm tubuh kita bahas sedikit. Seperti kepala pusing, bukan yang diobati itu kepalanya. Ini adalah alarm tubuh kita, berarti di dalam tubuh kita ada kerusakan. Apakah itu pusingnya dari kurang tidur, stres, itu larinya ke asam lambung meningkat, juga larinya ke kepala. Dan mungkin ruangan sekolah ini misalkan kebakaran, gedung ini dibarengi dengan alarm kebakaran. Ruangan ini yang kebakar, alarmnya di depan ini. Datanglah pemadam kebakaran, cuma dicopot alarmnya aja. Sama dengan tubuh kita, sakit kepala sebagai alarmnya, tapi organ yang rusaknya di mana? Nah, ini yang harus kita cari dan harus gali. Begitu juga dengan gedung ruangan ini yang kebakar, alarmnya di depan, kita cari di mana yang kebakarnya. Ya. Bukan alarmnya yang dicopot ya, Dok. Nah, itulah makanya kalau kita alarmnya yang dicopot, Pak, tapi tidak dibasmi dengan unsur apinya di ruangan ini, akan habis enggak ini, Pak? Iya, betul. Begitu juga tubuh kita. Kita istilahnya alarmnya di kepala, tapi yang diobatinya cuma kepalanya, tapi organ yang enggak benernya, yang kerusakannya tidak diobatin, itu akan lebih bahaya. Makanya saya di sini itu menggabungkan antara pengobatan ala medis dengan edukasi cara Islami luar biasa ini. Aduh, karena itu tidak bisa lepas gitu kan. Dok, sepertinya durasi kita sudah sangat limit gitu ya, sangat terbatas. Ini sahabat podcast MTSN 1 Kuningan, luar biasa obrolan kita. Pak Dokter ingin bicara luas sebetulnya tentang kesehatan dikorelasikan dengan kehidupan yang Islami, karena memang ajaran-ajaran kesehatan itu sudah diajarkan di dalam agama Islam sejak oleh Rasulullah, dari mulai hal-hal kecil sampai hal-hal yang universal, itu semua sudah ada lengkap sebetulnya. Nanti kita akan kaji lagi, Dok, di episode-episode berikutnya. Kalau kepanjangan juga nanti jenuh nontonnya, Dok. Ya, Iya, betul. Jadi sahabat podcast MTSN 1 Kuningan, untuk dialog kita saat ini saya coba cukupkan dulu. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan berikutnya kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Dokter, Kang Rifki. Terima kasih. Jangan kapok. Nanti kita diskusi lagi, ngobrol-ngobrol panjang lebar lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Dengan tema yang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.